Perkenalkan, nama saya Mesak Manuel dari kelas A1 semester 2. Dalam video kali ini saya akan membawakan materi tentang komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik merupakan bentuk komunikasi yang terstruktur dan bertujuan untuk membantu pasien dalam mencapai kesejahteraan fisik dan mental. Di bidang keperawatan, komunikasi terapeutik memainkan peran vital dalam membangun hubungan perawat dan pasien yang mendukung pemulihan dan peningkatan kualitas hidup pasien. Tujuan komunikasi terapeutik. Yang pertama, membangun kepercayaan. Membangun hubungan yang kuat dan penuh kepercayaan antara perawat dan pasien sangat penting untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi pasien untuk mengungkapkan perasaan. 2. Memahami pasien. Komunikasi terapeutik membantu perawat untuk memahami kebutuhan, kekhawatiran, dan perspektif pasien secara mendalam, sehingga dapat memberikan perawatan yang tepat. 3. Memfasilitasi penyelesaian masalah. Melalui komunikasi yang efektif, perawat dapat membantu pasien dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mereka hadapi, baik secara fisik maupun emosional. 4. Meningkatkan kualitas hidup. Dengan membangun hubungan yang positif dan membantu pasien dalam menyelesaikan masalah, komunikasi terapeutik dapat meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan. Prinsip-prinsip komunikasi terapeutik. Yang pertama, empati. Empati memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh pasien. Yang kedua, keaslian. Menjadi diri sendiri dan tidak berpura-pura. Yang ketiga, konfidensialisasi. Menjaga kerahasiaan informasi pasien. Tahapan komunikasi terapeutik. Yang pertama, ada orientasi. Fase awal di mana perawat dan pasien saling mengenal dan membangun hubungan. Yang kedua, ada identifikasi masalah. Perawat dan pasien bersama-sama mengidentifikasi masalah yang dihadapi pasien. Yang ketiga, ada eksplorasi dan pencegahan masalah. Perawat dan pasien bekerja sama untuk mengeksplorasi solusi dan rencana perawatan. Yang keempat, terminasi. Fase akhir di mana hubungan terapeutik berakhir. Biasanya ketika pasien siap untuk pulang atau melanjutkan perawatan lain. Perbedaan komunikasi terapeutik dan komunikasi sosial. Yang pertama, ada tujuan. Komunikasi terapeutik tujuannya membantu pasien mencapai kesejahteraan. Sedangkan komunikasi sosial berbagi informasi, membangun hubungan dan hiburan. Yang kedua, struktur. Komunikasi terapeutik terstruktur dan terarah. Sedangkan komunikasi sosial spontan dan informal. Yang ketiga, fokus. Komunikasi terapeutik untuk kebutuhan pasien. Sedangkan komunikasi sosial hanya membahas topik umum. Yang keempat, teknik. Komunikasi terapeutik memiliki teknik khusus untuk membangun hubungan terapeutik. Sedangkan komunikasi sosial memakai berbagai teknik komunikasi. Teknik komunikasi terapeutik. Yang pertama, mendengarkan aktif. Menunjukkan perhatian penuh pada apa yang dikatakan pasien, baik verbal maupun non-verbal. Yang kedua, refleksi. Mengulang kembali apa yang dikatakan pasien untuk memastikan pemahaman. Yang ketiga, klasifikasi.
Meminta klasifikasi jika ada hal yang tidak dipahami dari pernyataan pasien. Yang keempat, pengungkapan diri. Membagikan informasi pribadi yang relevan untuk membangun kepercayaan. Yang kelima, konfrontasi. Menunjukkan ketidaksesuaian antara tindakan dan kata-kata pasien dengan cara yang terstruktur dan tidak mengancam. Manfaat komunikasi terapeutik. Yang pertama, peningkatan kepatuhan pasien. Pasien yang merasa didengarkan dan dihargai cenderung lebih patuh terhadap rencana perawatan mereka. Yang kedua, pengurangan stres dan kecemasan. Komunikasi terapeutik membantu pasien dalam mengatasi stres dan kecemasan yang terkait dengan penyakit atau kondisi mereka. Yang ketiga, perbaikan hasil perawatan. Dengan membangun hubungan yang positif, perawat dapat memberikan perawatan yang lebih efektif dan membantu pasien dalam mencapai pemulihan lebih cepat. Tantangan dalam menerapkan komunikasi terapeutik. Yang pertama, kekurangan waktu. Beban kerja yang tinggi dan kurangnya waktu dapat menjadi penghalang dalam menerapkan komunikasi terapeutik yang efektif. Yang kedua, beda bahasa. Kesulitan komunikasi dapat terjadi ketika perawat dan pasien tidak berbicara dalam bahasa yang sama. Yang ketiga, kondisi pasien. Pasien dengan kondisi medis tertentu seperti demensia atau gangguan kognitif mungkin sulit untuk berkomunikasi. Yang keempat, budaya. Perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara perawat dan pasien berkomunikasi. Sekian, mohon materi dari saya. Terima kasih.